alami yang akan bahas tentang seputar baby dan lain sebagainya. Yuk simak channel aku dan jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Stay tune terus. Baik teman-teman, di sini aku mau ngucapin terima kasih dulu bagi yang udah subscribe aku. Aku jarang banget upload video, teman-teman mohon maaf karena akhir-akhir ini aku lagi banyak tugas, belum lagi anakku sekarang sudah makin aktif dan lain sebagainya. Tapi ini tidak menjadi halangan bagi kita semua. Semoga kita semua selalu sehat dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, di video kali ini aku akan bahas tentang sesuai judul yang ada di bawah ini tentang KB. KB, keluarga berencana. Apa itu KB? Apa itu keluarga berencana? Itu keluarga berencana itu adalah salah satu program dari pemerintah yang dicanangkan kepada masyarakatnya agar tidak cukuplah 2 anak saja gitu, agar tidak terlalu banyak populasi penduduk yang ada di Indonesia ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memilih KB yang baik? KB itu ada beberapa macam, ada dari segi kimiawi, ada dari segi mekanis, dan ada dari segi alami. Nah, perlu kita ketahui dulu sebelum kita menggunakan KB nih, kira-kira ada efek dan ada pengaruhnya nggak sih terhadap tubuh kita itu sendiri? Kadang aku cerita dari pengalaman aku ya Bunda sendiri. Aku tidak ingin maksudnya menjelekan satu bentuk KB yang satu dengan yang lainnya, tapi aku di sini akan bercerita tentang pengalaman aku menggunakan KB gitu. Nah teman-teman, dalam menggunakan KB kita harus benar-benar jeli dan kita harus benar-benar tahu efek apa yang akan kita alami saat ini. Banyak orang yang bilang, KB yang ini bagus nih untuk orang ini, KB yang ini juga bagus untuk orang ini, tapi kita belum tentu karena hormon dan efektivitas kesehatan tubuh manusia itu berbeda-beda gitu. Misalkan antara tubuh si A dengan tubuh si B itu pasti berbeda. Antara tubuh aku dengan kakak aku itu juga pasti berbeda seperti itu. Misalkan antara tubuh aku dengan Bunda juga pasti berbeda gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu nih efektivitasnya. Apalagi misalnya contohnya Bunda baru habis melahirkan, kemudian nifas selama 40 hari, kemudian setelah itu ingin melakukan KB gitu. Nah, dalam pemilihan KB ini itu saran aku konsultasikan, pertama kita harus konsultasi kepada pihak kesehatan, baik bidan, dokter, dan lain sebagainya yang benar-benar paham di dalam bidang itu gitu. Nah, tapi sebelum kita konsultasi juga kita harus yakin gitu, kita harus ada kesepakatan antara suami dengan istri. Jangan sampai suaminya pengen punya anak banyak nih tapi istrinya pengennya KB nanti aja dulu dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi perpecah belahan antara suami dan istri gitu ya Bunda. Jadi KB ini harus benar-benar direncanakan dan benar-benar terorganisir gitu, ada kesepakatan antara si suami dan si istri kayak gitu. Nah, setelah sepakat nih suami dan istri ingin melakukan KB, baru kita berkonsultasi kepada bidan atau pihak kesehatan yang lainnya. Kira-kira kita cocoknya pakai KB yang mana ya, Dok ya, Bu Bidan gitu. Nah, banyak KB itu banyak ya Bunda. Tadi aku sudah jelasin ada cara alami. Cara alami itu kita misalnya melakukan hubungan seksualnya itu berarti tidak pada masa subur. Ini sebenarnya tidak menjamin gitu. Tapi kan kembali lagi ke takdir Allah gitu, bahwa Allah lah yang memberi rezeki, anak itu sebagai sumber rezeki gitu. Jadi kita nggak bisa menolak dan kita tidak bisa menolak takdir Allah gitu. Kita tetap harus bisa menerimanya dengan lapang dada karena anak itu adalah sebuah rezeki dan sebuah anugerah yang Allah berikan, seperti itu. Nah, cara alami ini Bunda, kalau Bunda emang benar-benar belum mau punya anak nih, Bunda belum mau punya anak, aku saranin jangan pakai cara alami ini. Kenapa? Karena cara alami ini tidak terlalu
berhasil gitu, tidak terlalu berhasil untuk mencegah punya anak lebih cepat gitu. Jadi kadang bisa lupa, atau misalkan bunda lupa ini masa subur atau bukan dan lain sebagainya. Kadang kan perhitungan kita juga beda dengan perhitungan yang di atas gitu. Itu bunda. Nah terus yang kedua, ada cara kimiawi atau misalnya yang lainnya. Seperti kalau cara kimiawi itu biasanya kita menggunakan ada yang namanya spiral, kemudian suntik KB, kemudian ada implan, ada IUD, banyak ya bunda jenisnya dan lain sebagainya, yang pokoknya yang dari alat-alat kontrasepsi seperti itu. Nah bagi aku bunda, bunda bebas memilih yang mana saja, karena semuanya memang maksudnya sudah para ahli dan para dokter juga sudah memastikan dengan pasti bahwa itu adalah aman gitu. Nah bunda tinggal pilih aja bunda maunya yang mana. Sepengalaman aku pertama pakai suntik ya bunda. Jujur kalau biasanya ibu hamil setelah hamil nih ibu menyusui itu biasanya disarankan oleh ibu bidan pasti suntik KB 3 bulan. Tapi di sini suntik KB 3 bulan itu ada yang cocok, ada yang tidak. Ada yang bilang ada yang tidak menstruasi, ada juga yang bilang ada yang menstruasi lancar tapi ketika capek flek dan lain sebagainya. Nah bunda, aku mau cerita nih yang aku alami ya bunda. Aku suntik KB 3 bulan itu keluar darah banyak gitu dan terus menerus. Artinya begini, suntik pertama hanya flek saja, masih bisa maksudnya ada jarak dan tidak ini gitu, maksudnya tidak berdarah terus. Kemudian bola suntik kedua aku berdarah bunda, aku berdarah sampai di 3 bulan terakhir. Jadi dari pas habis suntik sampai mau suntik lagi itu masih berdarah bunda. Jadi artinya kata bidan aku berarti ibu tidak cocok menggunakan KB jenis ini, harus cari KB yang lain gitu, tapi yang tidak mempengaruhi produktivitas ASI. Karena aku masih ASI ya bunda, anak aku masih 1 tahun 3 bulan, jadi aku pengen memberikan ASI yang eksklusif sama anak aku. Gimana caranya aku bisa KB tapi anak aku tidak kekurangan asupan ASI dari aku gitu. Sulit gitu. Akhirnya aku disarankan untuk menggunakan pil ya bunda, pil khusus untuk ibu menyusui gitu, pil KB untuk ibu menyusui. Ini lumayan berpengaruh, akhirnya lumayan cocok gitu. Tapi bunda, kalau misalnya suntik KB itu mempengaruhi hormon ya, hormon dalam tubuh kita, akhirnya headnya menjadi tidak teratur, kemudian ada yang tidak mendapatkan head, ada yang head tapi nantinya flek dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi hormon kita dari suntik itu sendiri. Tapi kalau misalnya bunda mau lebih aman, bunda bisa menggunakan spiral. Nah spiral itu biasanya suatu alat yang dipasangkan ke dalam organ intim dari si wanita itu. Nah biasanya, tapi kebanyakan banyak yang takut nih menggunakan spiral, karena termasuk aku ya bunda, aku juga takut menggunakan spiral. Temen aku nyaranin bahwa ayo lo pakai spiral aja katanya supaya lebih aman gitu, terus hormon juga tidak terganggu gitu, itu seperti biasa lancar dan lain sebagainya. Tapi dalam hati ini takut, maksudnya takut perasaannya udah ngebayangin sakit gitu ya bunda, sakit kayak apa gitu. Tapi menurut temen aku sih awal-awalnya aja gitu, cuman kita harus benar-benar mengikuti apa kata dokter. Kalau kata dokter jangan dulu diapa-apain misalnya, berarti jangan gitu bunda. Nah gitu. Kemudian ada juga implan dan IUD. Nah kalau implan dan IUD sih aku belum pernah dengar ya, teman-teman aku yang lainnya pakai, dan aku pun belum pernah tahu gitu tentang implan dan IUD itu seperti apa. Yang setahu aku ada yang ditempel di di lengan gitu, itu namanya implan dan lain sebagainya. Kemudian dengan cara mekanis itu biasanya kita menggunakan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsinya itu berupa apa? Biasanya berupa indrafragma yang ditempel pada wanita, dan yang ditempel pada laki-laki itu biasanya ada yang namanya
kondom gitu ya Bunda. Nah biasanya itu. Nah tapi balik lagi kepada kita, karena kan banyak cerita juga di situ, kadang ada yang tertinggal atau misalnya ada yang nempel dan lain sebagainya, itu menurut aku tidak baik. Jadi kembali lagi kepada kita gitu, kita mau pakai yang mana. Tapi saran aku emang bener, program pemerintah ini harus kita dukung dengan adanya keluarga berencana. Jadi populasi juga tidak terlalu banyak dan lain sebagainya. Tapi balik lagi kepada kita, karena anak adalah sumber rezeki bagi kita dan sebuah anugerah bagi orang tuanya. Jadi pembahasan kali ini kita hanya membahas sekedar pengalaman aku aja Bunda, sharing gitu kan. Apa salahnya sih kita kalau sharing ya gitu. Oke. Baik Bunda, itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Aku hanya cerita sekedar pengetahuan aku aja tentang KB. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.